Desa tanpa kelaparan adalah poin kedua dari 18 indikator SDGs, Sustainable Development Goals atau pembangunan yang berkelanjutan, merupakan cita-cita besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Sri Agung merupakan desa transmigrasi pada tahun 1991. Desa ini kemudian dimekarkan menjadi dua, yakni Sri Agung dan Rawa Medang pada tahun 2012. 99% masyarakat di sana berprofesi sebagai petani dengan komoditas tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga sangat mendukung ketahanan pangan di desa. Hal ini diwujudkan dengan diterbitkannya Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023 yang menyatakan bahwa 20% dari dana desa wajib dialokasikan untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan. Sumber daya alam yang sangat melimpah, sumber daya manusia yang berdaya, serta kemitraan berbagai stakeholder yang terkait diharapkan mampu membawa Desa Sri Agung dan Tanjung Jabung Barat menuju swasembada pangan. Gemah ripah loh jinawi, petani berdaya, ketahanan pangan terjaga. Mari para petani terus jaga ketahanan pangan ini untuk kemakmuran anak cucu kita nanti. Mari para petani, kita jaga bumi pertiwi ini agar pucuk nan hijau itu tetap terus bisa bersemi. Bude, nanam apa aja ini? Dia cuma jagung, selingan gitu. Selingan di cabai. Tadi sebelah sana ada juga cabai, sayur mayur ya Bude ya? itu di galang-galang itu kan. Oh, di galang-galangan. Apa yang menjadi motivasi Bude dari awal tetap bercocok tanam tanaman pangan hortikultura ini Bude? Ya memang kan katanya untuk pesawahan sini kan nggak boleh ditanami sawi, karet itu nggak boleh. Habis sana itu kayak Sawah semua. Oh, dari awal transmigrasi, jadi ini sudah Sri Agung yang sekarang dipecah menjadi dua dan Rawa Medang ya sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lumbung pangan. Ya gitu. Jadi yang boleh ditanam produk utamanya produk tanaman pangan. Ini saya lihat ada batang sawit juga di galangan di batas-batas ini. Ini cuma batas-batas ini karena jangan longsor aja ini. Oh, loh. supaya jangan longsor aja. Paret itu. Gampang longsor kalau nggak ada pengikat tanahnya Bude ya. Ini tanaman jagung. Ini biasanya Bude hasil panennya itu dijual sendiri ke pasar atau bagaimana Bude? Sama agen. Pasaran untuk sekarang jagungnya biasanya harga berapa nih Bude? Kalau sekarang entah ya, kalau kemarin ya 3.000, kadang 2,5, kadang 22 gitu, nggak pasti lah. Menurut Bude, dengan harga segitu tercukupi nggak beli pupuknya dan biaya perawatannya? Ya kalau nanamnya lebar ya cukup, tapi kalau nggak lebar ya kurang gitu kan. Gitu. Pupuk sekarang mahal juga. Pupuk sekarang mahal juga. Jadi orang tani daripada nganggur, cuma lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arianto Asibuan, Koordinator BPP Kecamatan Batangasam. Jadi mungkin di sini saya ingin menyampaikan peran dan fungsi penyuluh terhadap kemajuan ataupun pendampingan terhadap petani untuk ketahanan pangan nasional. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa penyuluh merupakan promotor dalam mempengaruhi proses adopsi
inovasi sebelum inovasi diadopsi oleh masyarakat. Jadi intinya semua kegiatan dalam pendampingan yang bergerak dalam bidang pertanian itu didampingi dan penyuluh memberikan adopsi ilmu ataupun pengetahuan terhadap petani. Mungkin di sini saya sampaikan bahwa di Desa Sri Agung terdapat 12 kelompok tani dan 2 kelompok wanita tani. Ini kami penyuluh ataupun yang mendampingi petani yang berada di Desa Sri Agung berharap agar petani yang berada di Desa Sri Agung ini tetap menjaga wilayah yang mereka produksi ataupun mereka menjaga tanaman pangan. Kebetulan saya ditugaskan di Desa Sri Agung sebagai penyuluh pendamping di Desa Sri Agung mulai tahun Januari 2019 sampai dengan saat ini. Dan perlu kami tambahkan tadi apa yang sampaikan koordinator tadi, bahwasanya Desa Sri Agung ada 12 kelompok tani dan 1 hortikultura dan 2 KWT itu bergerak di bidang pangan dan horti. Jadi untuk kelompok tani yang ada di Sri Agung ini selain pangan itu ada tanaman-tanaman muda, tanaman buah-buahan kayak di sini seperti kita lihat ada di pekarangan khususnya ya, kayak buah mangga ada itu dan lain-lainnya yang bisa dikonsumsi. Dan kemudian harapan yang bisa kami sampaikan, mungkin ini juga harapan petani yang ada di Sri Agung, kalau boleh petani Sri Agung ini tetap diperhatikan maupun desa sebelah sih, hanya karena lahan pangan ini bukan hanya Desa Sri Agung, termasuk juga ada Desa Rawamedang yang potensi juga untuk lahan pangannya. Untuk sekedar diketahui, untuk Desa Rawamedang itu lahan pangannya 503 hektar, Sri Agung 462 hektar. Nah, cukup lumayan, cukup potensi untuk wilayah pangan, karena salah satu daerah penunjang pangan di Tanjung Jabung Barat ini adalah di Batangasar, tepatnya Desa Sri Agung, Desa Rawamedang. Nah, harapannya pemerintah baik itu daerah maupun provinsi maupun pusat tetap memperhatikan yang di Desa Sri Agung maupun Desa Rawamedang dan desa-desa yang lainnya lah yang ada di Kabupaten Tanjung Barat ini, terutama dalam hal alsintan yang akan digunakan oleh petani kita, karena alsintan yang ada di Desa Rawamedang Sri Agung sudah cukup lama usianya dan sudah banyak yang tidak berproduksi. Nah, harapannya ada perhatian dari pemerintah terhadap alsintan tersebut untuk mendukung menunjang kegiatan pertanian yang ada di Desa Rawamedang Sri Agung. Yang kedua, perhatian juga masalah saprodinya, contohnya pupuk, kemudian racun ataupun pestisida ataupun herbisida untuk menunjang kegiatan tanaman pangan, sehingga kalau itu bisa terpenuhi, itu bisa tercukupi, itu bisa dilaksanakan, maka kegiatan pertanian yang ada di Desa Rawamedang Sri Agung, saya rasa petaninya lebih sejahtera untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, serta produksi pun yang biasanya 5,5 ton sampai 6 ton, saya rasa kalau itu bisa kita laksanakan, bisa terpenuhi harapan-harapan tadi, bisa sampai 7 lebih ton untuk mendapatkan produksi padi yang kita harapkan, sehingga tidak untuk kemungkinan Desa Rawamedang Sri Agung ada Batangasar bisa menjadi swasembada pangan sih, khususnya untuk lingkup Tanjung Barat ya. Petani berdaya, ketahanan pangan terjaga.